Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi Sistem Hukum Indonesia, yaitu materi ke-14 dan 15. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Tafarel dengan NIM 2504234 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, dan tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Hukum Indonesia, dan dosen pengampunya Ibu Yulia Hanoselina, SIPMAP. Baiklah, yang pertama ada hukum pembangunan dan kesejahteraan umum, yaitu hukum menjaga ketertiban dan kepastian agar masyarakat hidup tertib dan konflik bisa dicegah. Hukum berperan mengatur perilaku masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran yang dapat mengganggu kedamaian. Dengan adanya kepastian aturan, masyarakat tahu apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang. Ketertiban ini menciptakan lingkungan yang aman dan stabil untuk kehidupan sehari-hari. Berikutnya menjadi dasar pembangunan nasional. Semua kebijakan pembangunan harus sesuai aturan. Setiap program pemerintah harus mengacu pada peraturan agar pelaksanaan sah dan tidak merugikan masyarakat. Dengan dasar hukum, pembangunan dapat berjalan terarah dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Berikutnya mendukung stabilitas sosial dan ekonomi. Investor dan masyarakat merasa aman. Stabilitas ini tercipta karena aturan mampu menjaga kondisi masyarakat tetap terkendali dan tidak menimbulkan ketidakpastian. Ketika kondisi negara stabil, kegiatan ekonomi seperti berdagang, investasi, dan usaha dapat berjalan lancar. Yang terakhir, mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang adil meningkatkan kualitas hidup. Hukum mengatur agar pembangunan dilakukan merata dan tidak hanya menguntungkan pihak tertentu. Dengan penegakan hukum yang baik, pelayanan publik menjadi lebih efektif sehingga masyarakat memperoleh manfaatnya secara langsung. Baiklah, selanjutnya yang kedua, politik hukum, yaitu politik hukum menentukan arah pembentukan dan perubahan hukum. Negara menetapkan hukum apa yang perlu dibuat, diganti, atau dihapus sesuai kebutuhan masyarakat. Politik hukum menjadi dasar agar setiap regulasi memiliki tujuan jelas dan tidak dibuat secara sembarangan. Berikutnya mencerminkan nilai dan kepentingan negara. Hukum yang dibentuk mengikuti kepentingan nasional dan kebutuhan publik. Nilai-nilai seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan menjadi acuan dalam rancangan aturan baru. Berikutnya menjadi dasar reformasi hukum, misalnya pemberantasan korupsi, modernisasi hukum, dan penguatan hak asasi manusia. Yang terakhir, menyesuaikan dengan perkembangan global. Politik hukum membantu negara menghadapi tantangan internasional, misalnya terkait perdagangan global, teknologi informasi, atau perjanjian internasional. Dengan adaptasi ini, hukum nasional tetap relevan dan tidak tertinggal dari negara lain. Baik, selanjutnya yang ketiga, hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu hierarki menentukan tingkatan kekuatan hukum. Aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Hierarki ini membuat seluruh peraturan tersusun rapi dalam sistem hukum. Dengan struktur yang jelas, konflik antar peraturan dapat diselesaikan lebih mudah. Berikutnya terdiri dari 7 tingkat utama, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, TAP/MPR, UU atau Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten atau Kota. Susunan ini ditetapkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Keberagaman tingkat hukum ini menunjukkan kompleksitas sistem hukum nasional. Berikutnya menjaga konsistensi regulasi. Dengan hierarki aturan tidak saling bertentangan sehingga kepastian hukum terjaga. Konsistensi ini penting agar masyarakat tidak kebingungan menghadapi peraturan yang berbeda-beda. Yang terakhir menjadi pedoman penyelesaian konflik norma. Jika terjadi perbedaan isi aturan dua aturan, maka dilihat tingkatannya. Aturan yang paling tinggi harus diikuti secara prioritas. Baiklah, selanjutnya yang keempat, pembentukan peraturan perundang-undangan legal drafting, yaitu melalui tahap perencanaan. Penyusunan proklenas menjadi langkah awal menentukan aturan yang akan dibuat. Dengan perencanaan penyusunan, aturan tidak dilakukan secara mendadak.
Berikutnya penyusunan naskah akademik dan draft. Naskah akademik berisi kajian ilmiah sebagai dasar pembuatan undang-undang. Draft aturan disusun secara sistematis agar sesuai kaidah penulisan hukum. Berikutnya pembahasan dengan DPR. Pemerintah dan DPR membahas isi draft secara detail, setiap pasal diperdebatkan untuk memastikan aturan tidak merugikan publik. Yang terakhir, pengesahan dan pengundangan. Setelah disetujui, aturan disahkan dan resmi berlaku setelah diundangkan. Pengundangan dilakukan melalui lembaran negara agar masyarakat mengetahui keberlakuannya. Baiklah, yang selanjutnya yang kelima, penegakan hukum dan permasalahannya di Indonesia, yaitu penegakan hukum melibatkan polisi, jaksa, dan pengadilan. Ketiganya bekerja bersama untuk memastikan aturan yang dipatuhi. Dan polisi menindakan pelanggaran, jaksa menuntut, dan hakim memutuskan perkara. Yang berikutnya masih menghadapi banyak hambatan, mulai dari korupsi, penyalahgunaan wewenang, hingga lemahnya integritas aparat. Yang berikutnya kurangnya sarana dan prasarana, yaitu fasilitas yang tidak memadai mempengaruhi kualitas kerja aparat hukum. Yang terakhir, tingkat kesadaran hukum masyarakat rendah. Banyak masyarakat belum memahami pentingnya mematuhi hukum. Hal ini membuat pelanggaran sering terjadi karena tidak ada rasa takut atau tanggung jawab. Selanjutnya yang keenam, sengketa hukum litigasi dan non-litigasi. Yang pertama, litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Prosesnya formal, panjang, dan diputus oleh hakim. Berikutnya, non-litigasi adalah penyelesaian di luar pengadilan. Dilakukan melalui mediasi, arbitrase, atau negosiasi. Yang terakhir, kedua metode memiliki kelebihan masing-masing. Litigasi memberikan putusan yang mengikat, sedangkan non-litigasi lebih mengutamakan kesepakatan. Selanjutnya yang ketujuh, hukum acara dan macam-macamnya, yaitu hukum acara mengatur proses penyelesaian perkara, menentukan langkah dari awal hingga putusan hakim. Hukum acara memastikan proses berjalan adil dan sesuai prosedur. Berikutnya terdiri dari hukum acara pidana, perdata, dan tata usaha negara. Masing-masing memiliki aturan prosedural berbeda sesuai jenis perkara. Prosedur ini mengatur bagaimana bukti diajukan, saksi dipanggil, dan putusan diberikan. Yang terakhir, menjamin hak para pihak selama proses hukum. Misalnya hak untuk didengar, memberikan bukti, dan mendapatkan pendampingan hukum. Selanjutnya yang kedelapan, ada sistem peradilan dan kekuasaan kehakiman, yaitu mengatur lembaga peradilan seperti MA, MK, dan peradilan bawahnya. Setiap lembaga memiliki kewenangan masing-masing. Struktur ini membentuk sistem peradilan yang lengkap. Berikutnya, kekuasaan kehakiman bersifat independen. Hakim tidak boleh dipengaruhi pihak manapun dalam memutuskan perkara. Independensi ini penting menjaga keadilan dan objektivitas. Yang terakhir, menjamin tegaknya keadilan di Indonesia. Melalui putusan yang adil, masyarakat memperoleh kepastian hukum. Selanjutnya yang ke-9, pembuktian. Pembuktian menentukan kebenaran fakta dalam perkara. Proses ini penting untuk meyakinkan hakim sebelum memutuskan perkara. Tanpa bukti yang kuat, perkara tidak dapat diselesaikan secara adil. Berikutnya dilakukan melalui pemeriksaan saksi, barang bukti, dan dokumen. Semua bukti harus relevan dan memenuhi syarat hukum. Hakim akan menilai kekuatan pembuktian dari kualitas bukti tersebut. Yang terakhir, pembuktian menjamin putusan tidak sembarangan. Proses ini mencegah hakim membuat putusan berdasarkan asumsi. Dengan pembuktian yang jelas, keadilan bisa ditegakkan secara objektif. Baiklah, yang terakhir ada alat bukti. Alat bukti adalah segala sesuatu yang dipakai untuk membuktikan suatu peristiwa hukum. Tanpa alat bukti, kebenaran tidak dapat dibuktikan dalam persidangan. Berikutnya, dalam hukum terdapat beberapa jenis alat bukti, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan pengakuan. Masing-masing memiliki kekuatan pembuktian berbeda. Yang terakhir, alat bukti harus sah menurut hukum, artinya diperoleh dengan cara yang benar dan tidak melanggar aturan. Alat bukti yang tidak sah tidak dapat dipakai dalam persidangan.
Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulannya, yaitu seluruh materi menunjukkan bahwa hukum memiliki peran penting dalam menciptakan ketertiban, mendukung pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui politik hukum, negara menentukan arah pembentukan aturan agar sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman. Hierarki peraturan menjaga agar aturan tidak saling bertentangan secara legal drafting, memastikan setiap peraturan dibuat secara terencana dan berkualitas. Dalam praktiknya, penegakan hukum terkadang menghadapi hambatan seperti kurangnya integritas aparat, rendahnya kepatuhan masyarakat, dan lemahnya pengawasan. Untuk menyelesaikan konflik, masyarakat dapat memiliki jalur litigasi melalui pengadilan atau non-litigasi seperti mediasi yang lebih cepat dan fleksibel. Proses persidangan diatur oleh hukum acara dan sistem peradilan yang independen menjadi penjaga utama keadilan di Indonesia. Tahap pembuktian dan penggunaan alat bukti menjadi komponen penting agar putusan hakim benar-benar berdasarkan fakta. Secara keseluruhan, seluruh unsur dalam sistem hukum bekerja bersama untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Baiklah, sekian dari penyampaian materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.